warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Sri Hadiningsih. Saat ini saya mengajar di UPT SMP Negeri 1 Banusari, Kabupaten Blitar. Sekaligus, saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Dengan nomor peserta PPG 201 503 531 746. Pada kesempatan kali ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKM PPG 2023 dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Baik semuanya ya anak hari ini. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca Pancasila dan berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Ketua kelas, rehat, silakan memimpin. Berdiri, gerak. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Cepat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rehan. Saya presentasi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Adab, Hadir, Bu. Adinda, Hadir, Bu. Akira, Hadir, Bu. Reno. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Ya. Dari yang izin sakit atau izin bepergian. Oke. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya. Ya, Bu. Anak-anak masih ingat dengan materi kita pertemuan sebelumnya? Masih. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks berita. Berita, betul sekali. Lebih tepatnya apa? Unsur-unsur berita. Unsur berita. Apa unsur-unsur berita? Nova? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada? Nah, Kalau disingkat apa? adik Simba. Adik Simba. Ya, betul sekali. Nah, ketika kita mempelajari berita, ya, kira-kira apa saja yang bisa kalian peroleh? Saya, Bu, menambah wawasan. Menambah wawasan. Selain itu, Ya, Bu, mengetahui peristiwa ini. mengetahui peristiwa terkini. Ya, betul sekali. Atau begini, kalian tidak akan ketinggalan
pertemuan kemarin, kalian satu lagi belajar namanya kaidah kebahasaannya. Harus bisa, ya. Supaya apa? Nanti kalau misalnya kalian menulis berita atau menyampaikan berita, pembaca atau pendengar berita yang kalian tulis atau kalian sampaikan itu bisa lebih paham. Karena bahasa itu adalah jembatan komunikasi antar manusia. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks berita yang didengar atau dibaca. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Silakan keluarkan buku paket bahasa Indonesia kalian dan buka halaman 15. Di situ ada materi tentang kaidah kebahasaan teks berita. Sambil perhatikan materi yang akan Bu Anin tayangkan ya. Ini kemarin pengertiannya berita. Masih ingat ya? Berita itu adalah salah satu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Itu pengertian yang kemarin masih ingat. Kemudian tadi unsur-unsur beritanya sudah disebutkan. Ada berapa? 6. Kalau disingkat di bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya, 5. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaannya dari teks berita. Ada 6 kaidah kebahasaan teks berita yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama, di dalam teks berita itu mengandung bahasa yang baku atau bahasa standar. Bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikutnya, yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Jadi ada keterangannya waktu, berarti berkaitan dengan mungkin tanggal kejadian, ya, atau mungkin jam kejadian bisa. Kalau tempat, keterangan tempat, di mana berarti kejadian itu terjadi. Bisa disebutkan kota atau mungkin di provinsi mana, seperti itu ya. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi temporal. Sudah dilihat di bukunya mulai halaman 15? Sudah. Dan sama dengan penjelasan dari Bu Haris yang ada di depan sini. Nah, adakah yang masih bingung? Saya dulu, Ya? Bu, Ya? saya masih belum paham mengenai kata kerja mental. Kata kerja mental. Lihat di bukumu di situ halaman berapa? 16. Tadi sudah dijelaskan, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Ada contohnya apa? Memikirkan. Memikirkan, katanya memikirkan. Lihat. Membayangkan. Itu kan hasil dari pemikiran. Kata kerja tapi yang hasil pemikiran. Kemudian contoh kata yang lain. Berasumsi. Oh, berarti ini dia berpikir, hasil berpikir seperti itu. Sudah jelas? Siap. Dari 6 kaidah bahasaan tadi mungkin ada yang belum jelas selain Adinda. Siapa lagi? Silakan angkat tangan. Sudah jelas semuanya? Sudah. Baik. Kalau sudah, hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis kaidah kebahasaan dari teks berita. Selanjutnya silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan kelompok pertemuan sebelumnya. Silakan. Kasih di bawah sekalian. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Coba perhatikan LKPD yang sudah kalian terima.
LKPD 2. Hari ini kita mengerjakan LKPD yang kedua. Bacaannya masih sama seperti berita pertemuan sebelumnya ya. Ya. Masih sama dengan teks berita yang kita gunakan di pertemuan sebelumnya. Nah, di situ sudah ada tabel kaidah pembahasan teks berita. Ada berapa tadi kaidahnya? 6. Jadi hari ini silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, yaitu kaidah teks beritanya. Kita menganalisis kaidah teks berita. Berarti yang dianalisis apa saja? Bahasa baku, keterangan waktu dan tempat, Dan tempat. Yang terakhir, konstruksi temporal. konstruksi temporal. Sudah jelas? Ya. Sekarang silakan mulai diskusikan dengan kelompok kalian. Ini kalian sudah menemukan kalimat yang di dalamnya ada bahasa baku apa belum? Sudah yang mana? Yang mana? Katanya yang mana? Kepala negara. Berarti di sini di jawaban kalian tuliskan kepala negara. Kemudian bukti kalimatnya tulis kalimat utuhnya. Jadi kalian ketemu iya. Sampai mana? Berarti ini. Ya, seperti itu. Jelas ya? Tiga bahasa baku, ya toh? Sudah ketemu tiga. Sekarang tunjukkan kalimatnya. Tadi kalimatnya sudah ketemu? Sudah, tapi belum ditulis. Nah, sekarang berarti tuliskan kalimatnya. Kalau di sini tiga, berarti nanti bukti kalimatnya juga tiga. Seperti itu ya. Saja. Iya. Tidak ada kata yang lain belum ketemu? Belum. Coba nanti dicari lagi ya. Kalimat langsung ada kesulitan? Tidak. Kalau kalimat langsung ini langsung saja. Ini langsung diteruskan ya. Karena sama saja jawaban dan bukti kalimatnya sama. Jelas ya? Siap, jelas.
mengerjakan di depan. Silakan dihitung bersama-sama 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kelompok mana yang beruntung? 1. Berarti nanti untuk nomor 6 yang dapat jackpot adalah kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2 ya. Baik, sekarang silakan maju untuk nomor 1. Dari kelompok 1, silakan perwakilan siapa yang mau mulai ke depan. Sini jauhnya. Nomor 1. Hasil diskusi kelompok 1 dulu. Nomor 1 kalian diminta untuk menyebutkan untuk menganalisis apa? Bahasa baku. Kelompok 1 di sini menjawab menemukan kata konferensi. Kemudian bukti kalimatnya di sini. Di paragraf berapa yang kelompok 1? Paragraf pertama. Kata konferensi. Di sini ada kata konferensi di dalam kalimat itu, iya benar. Tapi coba perhatikan penulisannya. Tadi siapa yang nulis? Saya, Bu. Iqmal. Coba perhatikan. Di sini sudah benar penulisannya konferensi benar. Tapi di sini kenapa kok menjadi konferensi? Kurang ya, Bu. Kurang apa Iqmal? Ya. Jadi ini kurang tepat ya Iqmal. Ya, Bu. Kemudian ini kalimat, bukti kalimat. Kurang apa kira-kira kalimat ini? Kurang titik. Sepele. Tapi ini tidak akan menjadi kalimat kalau belum di titik. Coba dilihat jawaban kelompok lain. Sekarang nomor 3. Perhatikan untuk nomor 3. Mari buka soalnya dulu sebentar. Nomor 3 itu konjungsi bahwa. Berarti kalian mencari kalimat yang di dalamnya ada kata bahwa. Ketemu berapa? 1. Ya, hanya 1 di dalam bacaan itu ya. Di kalimat ini mana bawahnya? Nah, ini harusnya digaris bawah. Nah, seperti ini. Sekarang ini kalimatnya sudah benar. Ada mengandung bahwanya, konjungsi bahwa. Tapi apakah penulisannya secara tata bahasa sudah benar? Perhatikan. Apa? Huruf kapital yang mana? Yang pertama, perdana menteri. Ini mengawali kalimat. Ini P kecil. Seharusnya adalah P besar.
Yang lain Senin. Ini S besar atau kecil? Besar. Supaya jelas bisa membedakan. Nah, seperti itu. Yang lain sudah benar? Indonesia benar? Sudah ya? Ini sudah benar ya? Yang kelima, sekarang yang kelima apa? Kata keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat dan waktu. Di sini siang, berarti ini keterangan waktu. Kita lihat buktinya. Ini sudah di garis bawah. Sekarang penulisannya. Coba diperiksa bersama-sama. Sudah benar atau belum? Coba dicek belum. Kalau belum, mana yang masih belum betul? Nusa 2. N-nya benar besar. D-nya ini juga harusnya besar. Ini nama tempat Apurva Kempinski. Ini kan-nya besar harusnya. Olimpik. Ini O-nya besar. C-nya juga besar harusnya. Ya. Bambu Dum. Ini nama tempat, ini mestinya besar. Kalimat ini sudah benar? Belum. Ulang apa lagi? Titik. Jangan lupa. Jelas ya? Jelas. Nomor 6. Terakhir, konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Di sini menemukan kelompok 2 menemukan kata sebelum. Sudah benar? Ya, benar. Sekarang kita lihat di kalimatnya. Oh, ada sebelum. Cek kembali penulisannya. Kurang titik. Ini saja untuk kelompok. Seperti ini ya. Sudah jelas? Sudah. Nanti untuk jawaban kalian akan saya cek lebih lanjut. Baik. Ada kesulitan atau tidak ini tadi? Jelas ya? Jelas. Kita akan bermain kuis, namanya kuis seputar berita. Ya. Saya bagikan, waduh di sini punya kertas ajaib. Namanya kertas ajaib. Nanti tiap anak kalian pegang kertas ini satu persatu. Di sini sudah ada jawabannya. Nanti soalnya pilihan ganda A, B, C, D. Kalian nanti tinggal memilih jawaban. Kalau misalnya kalian memilih jawaban A, lihat huruf abjad A, B, C, D yang ada di atasnya kris ini. Ya. Kalau misalnya jawaban kalian adalah A, berarti posisinya A di sini, A yang di atas. Kalau misalnya jawaban kalian B, oh berarti B-nya yang ada di atas. Seterusnya sampai misalnya D jawabannya, berarti posisi D yang di atas. Paham? Paham. Saya bagikan dulu. Coba diamati dulu abjadnya sambil dihafalkan A, B, C, D-nya. Kita mulai kuisnya. Tiap soal nanti kurang lebih kalian akan butuh waktu sekitar 30
itu tadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kuisnya? Seru atau tidak? Seru. Kita ulangi sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Teks berita, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ada berapa kaidah bahasanya tadi? 6. Apa saja? Bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, Yang terakhir? konjungsi temporal. Si temporal. Itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kalau digabung dengan materi sebelumnya, berarti kalian sudah mempelajari unsur-unsur berita dan kaidah kebahasaan berita. Gitu ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Nanti Bu Arif ingin tahu bagaimana pendapat kalian, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Saya nanti minta tolong untuk mengisikan lembar refleksi yang akan saya kirimkan melalui grup ya. Nanti setelah ini kalian bisa membuka linknya di grup. Seperti biasa saya kirimkan melalui Google Form, gitu ya. Ada pertanyaan mungkin anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Ya. Nah, jangan lupa Bu Arif selalu mengingatkan, jangan lupa kalian selalu membaca. Salah satunya lewat pembelajaran ini tadi yaitu berita, membaca koran, melihat televisi, mendengarkan radio, itu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya masih seputar berita. Nanti kalian akan menulis selanjutnya. Kalian akan mulai belajar menulis teks berita, gitu ya. Nanti di rumah silakan dipelajari dulu tentang menulis berita. Silakan dibuka buku paketnya, ada di halaman selanjutnya setelah kaidah kebahasaan ini. Nanti di rumah silakan dipelajari itu dulu supaya nanti di pertemuan berikutnya kalian lebih